Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi kembali kepada sahabat pemula dan sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat semuanya. Baik ya sahabat ya, ini mohon maaf sebelumnya agak flu dan pilek ya, karena memang cuaca tidak mendukung sehingga suaranya agak sedikit serak-serak. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu apa yang saya tutorialkan ya sahabat ya. Meskipun sedikit agak mengganggu, saya atas nama pribadi mohon maaf. Baik ya, ini di depan kita ada sebuah bekas charger HP. Ini yang kemarin sahabat ya, yang udah kita uji coba ini. Kemarin menggunakan non polar, ternyata juga hidup. Kemudian yang satu ini persis sama, ini ya. Ini sama. Yang belum dicoba yang ini sahabat ini. Yang ini kita sisihkan aja dulu. Kemudian ini sudah banyak yang hilang juga ya. Kalau ini masih mending, masih ada. Ini banyak yang hilang. Tapi tidak apa-apa sahabat ya, karena yang akan kita manfaatkan hanya 4 buah dioda, 1 resistor dan 1 elko. Elkonya masih sama menggunakan 2,2 itu ya. 2,2 400 volt masih sama. Di sini akan saya coba tempelkan menggunakan IC DP9502. Jadi saya hanya ingin memanfaatkan diodanya ini ya, diodanya 4 ini. Kemudian 1 buah elko di sini. Ini elkonya tidak saya ganti dulu. Karena ini sebagai contoh, nanti bisa sahabat gantikan sendiri kalau nanti bisa menyala. Mau menggunakan LED yang agak sedikit besar sahabat ya. Ini rangkaiannya ya sahabat ya, seperti ini yang saya gunakan. 0203 sama ya cara merangkainya, ataupun kaki IC-nya dapatnya seperti ini. Yang kaki nomor 1 ini dapat min, yang nomor 2 dan 3 tidak terpakai. Nomor 4 ini plus, 5 dan 6 ini induktor, nomor 7 ini regulator. Cuman ini aja ya sahabat ya. Jadi rangkaian ini sudah saya buatkan di sini. Sekecil ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menyala sahabat ya. Kalau bisa menyala berarti ya nanti tinggal merubah, kalaupun sahabat ingin memanfaatkan ini. Karena saya ada rasa penasaran sahabat ya, kalau saya tempel IC bisa enggak kan gitu. Saya kira bisa sahabat ya. Nah, karena untuk dioda 4007 ini saya kira ya hampir sama dengan SMD. Kemungkinan besar itu lebih halus menggunakan SMD sahabat ya. Kemungkinan tapi kalaupun cara kerjanya sama saja, karena dioda ini hanya mengubah dari arus bolak-balik menjadi arus arah. Itu ya sahabat ya, baik yang menggunakan seperti ini ataupun SMD sama. Itu ya. Ini rangkaiannya sahabat ya. Sudah saya buatkan seperti ini. Ini nomor serinya tidak kebaca, nggak kelihatan sahabat ya. Yang jelas saya menggunakan DP9502. IC ini mampu menggerakkan ataupun menyalakan LED 20-38 watt. Namun di sini akan saya coba untuk menyalakan yang kecil aja sahabat ya, yang di bawah 20 watt aja lah. Karena ini hanya eksperimen untuk mencoba ini aja. Sedikit saya ulas sahabat ya, ini sesuai dengan di gambar tadi. Kaki yang nomor 1 ini mendapatkan min, 2 dan 3 ini tidak dipakai. Kemudian kaki yang di sini ya, ini yang nomor 4 ini dapat plus, 5 dan 6 ini mendapatkan induktor ini, kemudian 7 mendapatkan regulator ini ya, seperti ini. Kemudian untuk dioda S1J ini saya taruh di bawah IC sahabat ya, saya tempel di bawah IC. Kelihatan enggak ini ya, di bawah sekali, delik sahabat ya, di sini.
Ini saya taruh di sini sahabat nih. Ini diodanya saya taruh di sini. Jadi sembunyi. Nah ini ya, kepalanya kelihatan ini. Ini saya taruh di situ. Kemudian setelah keluar dari induktor ini, kita tarik sebuah elko. Ini 2,2 250 volt ke sini. Yang min ini dapat pengosong muatan ini ya, 820 kilo ke sini. 470 juga bisa sahabat kilo ya. Boleh, ini mengosong muatan. Dan untuk R-nya ini sendiri, regulatornya ini sekitar 2,2 lah ini ya. 2,2 sampai ke 2,6 ya. Nanti coba kita cek menggunakan SCR ada yang sama ya tadi sahabat. Nah ini yang sama ya. Nanti kita cek coba menggunakan ini. 2,1 sahabat ya. Ini kebacanya. Karena ini toleransinya tinggi ya, lihat dari 5%. Ini sama 2,1 sahabat ini. Yang ini ya kebaca di SCR-nya. Kemudian kalau induktor saya gunakan ini hanya menggunakan bekas dari yang 15 watt. 12 sahabat ya, 12 watt untuk induktornya. Ini hanya untuk uji coba saja sahabat ya, apakah bisa menyala. Baik ya sahabat ya. Ini tadi ulasan di rangkaian pada IC-nya ya. Rangkaian pada IC-nya itu sama persis dengan di gambar ini. Tidak ada yang menyimpang. Nanti kalaupun ini mau di screenshot yang belum punya, silakan ya. Jadi cuman saya gambar di sini aja, sambil di sini. Ini. Untuk elko yang di sini nempel di sini. Ini nempel di sini. Itu ya. Ini gambarnya. Kemudian kita ulas di sini sedikit. Di sini harus bolak-balik. Ya. Ini diodanya ini. Ini harus bolak-balik di sini, kemudian diarahkan dengan dioda. Ini yang plus mendapatkan plus elko ini, yang min ini mendapatkan min elko ini. Ini diodanya bagus ya sahabat, sudah saya ukur. Nanti sahabat ukur mulai dari sekring diodanya. Cara mengukurnya saya kira udah paham semua lah ya. Itu. Ini sekedar gambaran aja. Apakah bisa kan gitu aja. Ini untuk dioda ini saya tempelkan seperti ini. Kemudian nanti sahabat lihat jalurnya dari sini. Ini elko plus ya ini. Elko plus ke sini. Ini plus di sini. Kemudian di sini ke sini elko min ya. Karena ini persis sama dengan yang kemarin ya sahabat ya. Ini persis dengan ini jadi enak. Dan diodanya alhamdulillah masih utuh semua. Kalau diodanya udah nggak utuh berarti kan nambah-nambahi sahabatnya. Baik ya sahabat, biar tidak terlalu panjang videonya. Ini sudah saya ambilkan 2 buah kabel. Yang warna biru ini nanti saya gunakan yang plus, yang kuning ini saya gunakan min ya. Nanti kalau masalah kabel ini terserah sahabat ya. Yang jelas ini dicek dulu apakah masih hidup semuanya. Kalaupun ini masih hidup, tidak short, tidak mati ya, nanti bisa sahabat tempelkan aja. Ini yang di sini ini plus ya, ini dapat plus, kita solderkan plus di sini sahabat, ini plus. Kemudian yang di sini ini yang ke sini dapat ini yang pinggir sini ya, ke sini ini dapat elko min di sini, ini min ya. Nah ini tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Ini sudah keluar outputnya min dan plus ya. Jadi untuk arus searahnya ataupun DC-nya ini sudah keluar, ini plus ini min. Kemudian kita tempelkan di kaki IC ini ya. Kaki IC ini yang nomor 1 ini min, yang nomor 4 ini plus. Nah, kita tempel di sini. Ini min. Nah, kemudian yang warna biru ini dapat plus. Plusnya di sini. Nah, ini sama gandengan dengan resistor ya, ini plus. Nah ini plusnya dapat kaki IC nomor 4 sahabat ya.
Yang ini min, yang ini plus, langsung dapat elko dari sini, elko ini. Oke, setelah itu kita ngambil sebuah led ya, lednya basing-basing aja sahabat ya, karena R nya tadi 2,1 ini ya kebaca di ECR. Yang penting nyala karena ini hanya sebagai uji coba aja. Yang warnanya ini biru, ini saya masukkan ke plus. Warnanya biru nanti digandeng di sini karena yang biru ini plus, malah petil ini. Ya. Nah, yang warna biru ini plus. Plus itu bypass, baca lurus langsung ke LED yang plus. Yang mendapatkan regulator itu hanya min. Nah, ini solderkan di sini aja. Ini ya. Nih. Ini langsung plus, warna biru plus, dapat IC yang nomor 4. Kemudian yang min elko ini yang di sini ini langsung dapat kaki IC nomor 1 sesuai digambar ya sahabat ya. Kabel warna biru ini dapat LED plus, ini langsung dapat elko yang ke sini sahabat, ke power ataupun dapat driver depan, dapat primernya, dapat elko di sini. Nih dapat elko di sini ini. Ini plus, ini min ya elko-nya tuh. Nah, sampai terbalik. Kemudian yang warna kuning dari LED ini dapat min, ini dapat induktor. Induktornya dapat elko yang di sini. Di sini. Nah, gini. Oke, kita ulas sedikit. Ya, siapa tahu nanti sahabat masih agak dikit bingung. Saya ulas dari LED. Yang kabel warna kuning ini dapat min, dapat induktor. Di sini dapat min elko terakhir. Ya. Kemudian yang plus dari LED ini langsung mendapatkan kaki IC nomor 4 dan langsung mendapatkan elko yang plus di sini. Kemudian yang min yang dari sini, dari arus bolak-balik menjadi arus arah ini yang min warna kuning kabelnya ya, ini langsung dapat kaki IC yang di nomor 1. Cuman begini aja sahabat ya. Nah, nanti kita akan coba apakah ini bisa menyala. Kalau bisa menyala keren sahabat, berarti kan ini lumayan bisa dimanfaatkan sahabat ya. Tapi saya yakin bisa menyala sahabat ya, apapun yang terjadi menyala ya. Tapi kita nggak tahu, mudah-mudahan ini masih bagus karena tadi saya cek masih normal dan elko nya masih menggunakan 2,2, di sini 2,2. Cuman di sini 400 volt, yang di sini 250 volt. Ini nanti kalau sahabat ingin menggunakan yang lebih besar, ini elko nya diganti sahabat ya, dan elko depannya juga diganti karena ini hanya untuk menyalakan di bawah 15 watt. Oke, kita coba ya. Ini colokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah menyala? Lah, urip sahabat. Saya matikan dulu. Alhamdulillah, pewadang metu 10 watt sahabat. Kita akan baca di kWh meter ya. Ini kita singkirkan dulu berapa yang dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cenul tuh 10 watt ya, hampir 11 ya. Nanti kalau kurang terang ya, itu nanti sahabat ini aja untuk R nya diganti aja, regulatornya tadi kebaca 2,1 ya, itu diturunkan kalau pengen terang, tapi disesuaikan dengan LED dan miliampernya. Dan elko di sini, elko ini kita sesuaikan ya. Sekali lagi kita colokkan ya, tuh wadang ya Pak. Kurang dan lebih seperti itu sahabat ya. Ini bisa digunakan. Ini juga keren sahabat ya, daripada ngerakit kalau memang ada bekas-bekas ini ya diambil ini aja sahabat ya. 4 dioda, 1 buah sikring, 1 buah elko. Dan ini nanti kalaupun sahabat ingin menyalakan LED-nya yang lebih besar, untuk elko gantikan aja, digantikan nyala yang lebih besar lah ya, apa 4,7 apa 6,8, nanti terserah sahabat ini. Dan disesuaikan untuk yang di depan ini, untuk 2,2 ini gunakan yang 400 volt sahabat ya, gunakan yang 400 volt nggak apa-apa. Itu ya sahabat ya, ini sekedar gambaran, nggak taunya memang menyala dan ini keren, ini mantap sahabat ya, bekas-bekas ini bisa digunakan.
Nah, ini drippernya seperti ini. IC-nya, kalau IC-nya cuma segini sahabat ya, nggak terlalu besar kalau dripper itu sebenarnya. Cuman kita kalau merakit butuh ketelitian dan butuh kesabaran. Saya yakin untuk sahabat-sahabat semua sedikit paham dan tahulah ya, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Nah, kalau ini tidak mau menggunakan IC ya gunakan sebagai transformers seperti itu yang pernah kita upload kemarin. Terima kasih ya sahabat ya. Nanti kalau masih ada kesulitan ya tulis di kolom komentar, nanti kita berbagi bersama. Itu aja kuncinya, jangan sampai nanti jalur yang positif negatif ini ada hubungan dengan yang lain. Pastikan jalur daripada positif negatif ataupun jalur searah ini sudah tidak digunakan lagi dengan yang lain. Kalaupun masih ada lain, dicabut aja. Tapi ini tidak ada saya cabut karena saya dapatnya seperti ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.